Halo guys, kali ini saya akan membuat review tentang sebuah jam Rolex Submariner 114060. Jam ini merupakan Rolex Submariner tipe No Date keluaran tahun 2020, ini adalah versi terakhir sebelum keluarnya tipe Submariner 41 mm atau yang kita kenal dengan model 124060. Ini Submariner tipe 40 mm last version. Sebelum di bulan Oktober kemarin jam ini dirilis tipe yang terbarunya. Oke, langsung saja kita buka. Di outer box-nya ada keterangan kode, sama ada keterangan Oyster M, berarti ini tipe box yang ukuran medium. Karena untuk beberapa tipe Rolex ada juga box yang ukurannya lebih kecil daripada ini. Oke, langsung saja kita lihat. Ya, ini box ya dari Rolex. Warnanya apa ya, masuk kategori ini warna krem atau warna broken white ya. Di emboss oleh lambang crown, lambang ikonik dari jam Rolex. Oke, kita mulai unboxing. Oh, begini. Iya. Ini boxnya. Sebentar, saya siapkan dulu. Iya. Boxnya warna hijau, materialnya materialnya mewah ya, lux ya. Ini material yang finishingnya sangat baik sekali, dan ini lagi-lagi ada seal, ada emblem khas dari Rolex. Ya, apa saja yang kita dapatkan ketika kita membuka box original dari Rolex? Yang pertama tentunya jam. Ya. Nah, kebetulan jam ini masih bukan hanya brand new in box ya, tapi unworn dan unresized karena belum mengalami penyesuaian ukuran braceletnya atau belum dipotong rantai jamnya. Nah, ini masih di wrapping plastik semua. Kemudian juga ada caps pelindung bezelnya, sama sekali belum dicopot. Dan di bagian cashback juga masih ada stikernya juga, atau istilahnya ini seal intake-nya masih nempel. Oke, kemudian ada tag superlatif chronometer. Nah, ini mungkin kelebihan dari Rolex ya, karena jam Rolex itu mengapa begitu ikonik dan begitu melegenda, karena ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, secara histori, khususnya tipe Submariner ini merupakan jam yang dipopulerkan oleh karakter James Bond di eranya Sean Connery. Kalau tidak salah di film Dr. No, dari yang saya baca. Kemudian dipergunakan terus oleh semua aktor-aktor yang memerankan James Bond sampai film mereka yang terakhir tahun 89 yang berjudul License to Kill. Setelahnya franchise dari James Bond itu bekerja sama dengan jam Omega untuk di-endorse oleh Omega. Kemudian yang berikutnya ada tag, ini kode jam serta serial numbernya. Dua ini yang biasanya menempel pada jam Rolex. Berikutnya pada kompartemen box. Ada apa saja di kompartemen bagian belakang? Nah, ini kita lihat. Yang pertama ada kartu garansi. Ya. Kemudian ada warranty booklet untuk berisi daftar authorized dealer maupun Rolex Service Center yang ada di seluruh dunia. Karena jam ini garansinya garansi internasional, maka dimanapun kita berada, sepanjang Rolex yang kita miliki itu otentik, asli,
maka kita dapat mengakses layanan purna jual maupun service center Rolex internasional. Kemudian ada manual petunjuk Oyster, Perpetual, Submariner, dan Submariner Dead. Nah, mengapa dalam buku ini disebutnya hanya Submariner dan Submariner Dead? Karena sebetulnya jam ini ialah the real Submariner. Jadi di luar sana mungkin ada anggapan, ada penyebutan Submariner no dead, Submariner dead. Tapi yang asli sebetulnya penyebutannya ialah hanya Submariner. Karena Rolex itu pertama kali memperkenalkan yaitu tipenya Submariner yang memang tidak menggunakan tanggal. Baru kemudian setelah jam ini populer, Rolex memperkenalkan Submariner dead. Oke, lanjut. Jam ini begitu ikonik dan populer karena beberapa faktor. Yang pertama selain histori yang tadi saya terangkan sebelumnya, yang kedua ialah memiliki build material yang luar biasa, mewah, kuat, tahan korosi karena terbuat dari baja atau stainless steel yang tipe terbaik di kelasnya, menggunakan material 904L yang memungkinkan jam ini tahan terhadap korosi air laut, korosi cuaca, maupun lain-lainnya. Kemudian yang kedua, jam ini memiliki fitur diver bezel. Nah, kita bisa lihat diver bezel itu adalah penanda waktu yang dipergunakan oleh para penyelam untuk menunjukkan apabila mereka melakukan penyelaman. Mereka biasanya akan memutar bezel ini untuk memperhitungkan sudah berapa lama mereka di dalam air. Ini supaya mereka dapat memperhitungkan ketersediaan oksigen yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya, jam ini memiliki fitur glide lock. Glide lock itu fitur tambahan yang disematkan oleh Rolex pada jam tipe Submariner. Tidak ada pada tipe-tipe Rolex Spot yang lainnya, hanya pada jam Submariner, yang memungkinkan jam ini bisa digunakan atau si pemilik jam ini bisa menyesuaikan ukurannya. Jadi ketika kita menggunakan baju selam, itu biasanya kan menambah ukuran lengan kita. Jadi tanpa harus kita melakukan penambahan rantai, kita bisa melakukan perbesaran di sini. Glide lock. Kemudian yang berikutnya terkait dengan fitur superlative chronometer yang tadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini spesialnya Rolex. Hampir semua produk Rolex itu memiliki sertifikat yang namanya superlative chronometer. Jadi dikenal dengan istilah COSC. Jam-jam produksi dari Swiss itu menjalani proses pengujian yang cukup ketat, yang mensertifikasi jam tersebut bahwa jam ini memiliki akurasi yang sudah ditentukan standarnya oleh COSC tersebut. Nah, biasanya Rolex sebelum merakit jam tersebut itu akan mengirim mesin atau movementnya ke badan sertifikasi tersebut untuk kemudian dilakukan pengujian selama 15 hari. Setelah melalui pengujian tersebut, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan, maka mereka mengeluarkan sertifikat seperti ini. Ini yang menyebabkan Swiss merupakan produsen unggulan dari jam-jam mekanik atau jam-jam otomatis. Kemudian berikutnya terkait dengan harga. Nah, keistimewaan jam ini memang beli jam itu nggak kayak beli mobil, guys. Memang harganya sih hampir mendekati harga sebuah mobil LCGC ya, hampir menyamai bahkan, atau menyamai untuk beberapa tipe.
Tapi jam ini memiliki nilai purna jual yang lebih baik ketimbang mobil. Kita beli mobil 1 tahun, nanti harga bisa turun atau harga bisa berubah jauh lebih turun. Tapi kalau jam ini, ketika kita beli, jam ini cenderung naik guys. Ya, ini kelebihan jam ini. Nah, di kisaran yang saya cek, harga yang ada di market sekarang itu di angka 10.000 US dollar sampai ke 14.000 US dollar. Nah, tergantung kondisi. Bahkan untuk jam-jam tipe tertentu itu mungkin mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Jadi tipe Rolex Sport ini merupakan jam yang sangat sulit untuk diperoleh karena sistem waiting list yang dikenakan oleh Rolex kepada calon pembeli mereka. Jadi untuk mendapatkan jam Rolex ini, Rolex melakukan proses yang sangat-sangat selektif, hanya memberikan kesempatan bagi para buyer yang disebut VIP oleh mereka, yang mau meluangkan atau mampu menyisihkan spend minimal 500 juta dalam 1 tahun, baru kita bisa masuk dalam antrian untuk mendapatkan jam tersebut. Harga di butik resmi mungkin di kisaran 9.000 sampai dengan 10.000 US dollar. Tapi begitu jam ini keluar dari butik resmi, itu pedagang-pedagang yang ada di gray market dealer tuh mampu memberikan penawaran yang lebih bisa sampai 50 jutaan untuk mendapatkan jam ini. Nah, makanya banyak orang-orang yang kepengen untuk mendapatkan jam tersebut karena malas untuk mengikuti antriannya atau tidak bisa mendapatkan kesempatan waiting list di Rolex. Mereka berusaha untuk mendapatkannya di gray market dealer. Untuk di Indonesia sendiri mungkin atau di Jakarta ada beberapa tempat yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama mungkin teman-teman bisa akses itu di Gajah Mada. Itu ada beberapa butik atau beberapa toko jam terkenal yang terkemuka yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian yang kedua itu ada di Blok M Plaza. Di situ banyak guys. Di Blok M Plaza itu boleh dibilang pusatnya dari gray market dealer. Untuk jamnya sendiri ya kalian bisa yakinkan keaslian jam tersebut, karena sebagian besar pedagang sana merupakan pemain-pemain lama yang mereka memang betul-betul menjaga reputasi dan selektif dalam melihat jam-jam yang didagangkan oleh mereka. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan resizing dari braceletnya. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Oke, terima kasih guys atas waktunya. Salam sukses.